kembali lagi dengan saya Citra Putri dari kelas 2 Manajemen. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas seputar materi tentang jurnal umum, maka di video ini saya akan membahas materi tentang jurnal khusus secara singkat. Simak sampai habis ya. Pengertian jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus adalah jurnal-jurnal ini digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi tertentu yang berisi informasi penting. Pencatatan dalam jurnal khusus dilakukan agar catatan tersebut tidak memenuhi buku besar dengan cepat, meskipun nantinya jumlah total dan jurnal-jurnal khusus ini secara berkala dimasukkan ke buku besar umum dalam bentuk ringkasan secara berkala. Jurnal khusus juga bertindak sebagai alat pemantauan untuk organisasi bisnis. Jurnal-jurnal ini mengurangi kemungkinan perubahan dalam catatan akuntansi karena entry-entry di dalamnya dibuat dalam urutan kronologis. Maka dari itulah jurnal khusus dimunculkan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada perusahaan. Adapun jenis-jenis dalam jurnal khusus, yaitu yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan berfungsi untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum sehingga menyederhanakan buku besar. Yang ketiga, jurnal umum penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk membongkar volume transaksi dari buku besar, di mana hal itu mungkin akan mengacaukan laporan dalam buku besar dan jurnal umum. Yang keempat, jurnal umum pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci contoh transaksi secara tunai perusahaan dagang. Apa saja sih manfaat dari jurnal khusus? Nah, berikut ini manfaatnya. Kemudahan pencatatan secara sistematis, mempercepat proses data transaksi, mempermudah proses pemostingan ke buku besar, memudahkan pemeriksaan secara berkala, mengurangi resiko pengubahan data, adanya spesialisasi kerjaan, mengontrol adanya fraud, peningkatan efisiensi, meminimalisir kesalahan, memudahkan memasukkan rincian data, kontrol internal yang lebih baik, dan referensi masa depan. Nah, berikut ini cara membuat jurnal khusus beserta contohnya. Di sini sudah ada kasus contoh jurnal khusus pembelian. Ini sebagai contoh jurnal khusus pembelian, ada transaksi perusahaan dagang sukses Kemilo bulan April 2020 yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Nah, pada tanggal 9 April, dibeli secara kredit dari toko Gunung, perlengkapan toko seharga 150.000. Contoh jurnal khusus pembeliannya yaitu keterangan toko Gunung, debit 150.000 yaitu perlengkapan, dan kredit 150.000 yaitu utang dagang karena dia membelinya secara kredit, maka masuk ke utang dagang yaitu 150.000. Selanjutnya pada tanggal 18 April dibeli secara kredit dari toko mewah perlengkapan toko seharga 300.000. Maka jurnal khusus pembeliannya itu keterangannya toko mewah, debitnya bertambah 300.000 yaitu perlengkapan, dan kreditnya berkurang 300.000 yaitu utang dagang. Sama seperti yang sebelumnya karena dia membelinya secara kredit. Maka jumlah masing-masingnya yaitu Rp450.000. Seperti keterangan di atas, maka Anda perlu mengetahui cara membuat jurnal khusus melalui contoh jurnal khusus pembelian. Selanjutnya, kasus contoh jurnal khusus penjualan. Pada bulan yang sama sebagai contoh jurnal khusus penjualan, Sukses Kemilo juga mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang secara kredit sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 April, dijual kepada toko Matahari barang dagang dengan harga 700.000. Syarat pembayarannya 2/10/30 dengan faktur nomor 011. Nah, contoh jurnal khusus penjualannya yaitu nomor fakturnya 011, keterangannya toko Matahari karena dia menjual kepada toko Matahari,
Syarat pembayarannya 2/10 N/30. Piutangnya bertambah di debit 700.000 karena kan toko mataharinya yang berutang, bukan kita yang berutang, maka keterangannya itu piutang. Dan jika kita yang utang, maka keterangannya adalah utang. Dan penjualannya dikredit sebanyak Rp700.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 April, faktur nomor 012 dikirimkan kepada toko Livi atas penjualan barang seharga 1 juta. Syarat pembayarannya 1/10 N/60. Nah, keterangannya toko Lili, syarat pembayarannya 1/10 N/60. Piutangnya bertambah di debit yaitu 1 juta dan penjualannya berkurang di kredit sebanyak 1 juta. Maka jumlah keseluruhannya itu piutang di debit itu 1.700.000, penjualan di kredit yaitu Rp1.700.000. Nah, berikutnya contoh kasus jurnal penerimaan kas. Perusahaan dagang sukses Kemilau dalam bulan April 2020 juga mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 6 April dijual tunai kepada toko Bahagia barang dagang dengan harga Rp500.000. Contoh jurnal khusus penerimaan kasnya yaitu keterangannya penjualan tunai, kasnya bertambah di debit Rp500.000 karena mendapatkan hasil dari penjualan kepada toko Bahagia tadi, dan penjualannya berkurang Rp500.000 letaknya di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 14 April diterima dari toko biru pelunasan faktur tanggal 5 April sebesar Rp700.000 dengan potongan tunai 2%. Maka keterangannya itu toko biru, kasnya bertambah di debit Rp686.000, potongan penjualannya di debit Rp14.000, hasil 2% dari Rp700.000 tadi. Dan piutangnya Rp700.000 karena toko birunya yang berhutang, bukan kita berhutang. Kalau kita yang berhutang, maka keterangannya adalah utang. Dan piutang letaknya di kredit sebanyak Rp700.000. Selanjutnya, tanggal 26 April mendapatkan pinjaman uang dari Bank XY, uang sebesar Rp2.500.000. Nah, keterangannya pinjaman bank, kasnya bertambah Rp2.500.000. Kan dia minjam, maka uangnya otomatis masuk ke dalam kas. Dan kreditnya di akun lainnya Rp2.500.000. Maka jumlahnya kas pada debit Rp3.686.000, potongan penjualan pada debit Rp14.000, piutang pada kredit Rp700.000, dan penjualan pada kredit Rp500.000, akun lainnya pada kredit Rp2.500.000. Untuk selanjutnya, contoh kasus jurnal khusus pengeluaran kas. Sukses Kemilau dalam bulan April 2020 mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 2 April dibeli tunai barang dagang dari toko Ceria seharga Rp700.000. Maka contoh jurnal khusus pengeluaran kasnya yaitu keterangannya pembelian tunai, pembeliannya sebesar Rp700.000 letaknya di debit, dan kasnya berkurang Rp700.000 letaknya di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 20 April dibayar lunas faktur toko Bintang tanggal 15 April yang lalu sebesar 1 juta dengan potongan tunai 1%. Maka keterangannya itu toko Bintang, utangnya bertambah di debit sebanyak Rp1 juta, kasnya berkurang di kredit Rp990.000 dan potongan pembeliannya di kredit Rp10.000, hasil 1% dari Rp1 juta. Selanjutnya, pada tanggal 30 April dibayar gaji karyawan Rp4 juta. Keterangannya itu gaji karyawan, akun lainnya di debit Rp4 juta, kas di kredit Rp4 juta. Maka jumlah utang di debit yaitu Rp1 juta, pembelian pada debit Rp700.000, akun lainnya di debit Rp4 juta, kas di kredit Rp5.690.000 dan potongan pembelian di kredit Rp10.000. Baiklah, sekian video singkat seputar jurnal khusus dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.